Pak Kamrus Somad untuk memberikan beberapa hal ya, khususnya pada kondisi-kondisi strategis. Luar biasa ini ya. Ya, jadi sebelum Pak Kamrus Samad nanti akan memberikan beberapa ulasan ya atau beberapa materi yang akan disuguhkan untuk kami. Sebelum itu mohon izin saya membacakan CV beliau. Profil singkat Kamrus Samad, beliau adalah anggota DPR RI Komisi 11 ya, di bidang keuangan dan perbankan. Tempat tanggal lahir beliau Marang, Sulawesi Selatan pada tahun 1974. Wah, sangat muda sekali. Daerah pemilihan DKI 3, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Banyak sekali juga karya tulis beliau. Ya, yang pertama tentang The New Kahmi yang diterbitkan pada tahun 2018. Kemudian yang kedua karyanya lagi The Entrepreneur Virus. Yes, The Entrepreneur Virus tahun 2020. Terus kemudian yang ketiga adalah Perjuangan Anggota DPR di Tengah COVID-19 ya, yang diterbitkan tahun 2020. Dan yang terakhir tentang Pahlawan Parley Covidonomics tahun 2021. Jadi banyak sekali karya tulis beliau yang sangat-sangat produktif meskipun masa pandemi. Kemudian riwayat pendidikan beliau S1 Teknik Manajemen Industri di Universitas Muslim Indonesia, yang kedua S2 Bisnis Internasional di Universitas Indonesia, dan beliau sedang menempuh program doktor PhD di University Utara Malaysia. Dan banyak sekali juga pengalaman-pengalaman beliau di bidang entrepreneur, ya khususnya sekarang penggagas komunitas entrepreneur di kalangan aktivis melalui Kahmipreneur tahun 2018. Itu adalah profil singkat dari Bang Kamrus Samad ya. Nanti beliau akan memaparkan beberapa hal ya yang sesuai di bidangnya. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Bapak. Terima kasih Mas Husni Tamrin, moderator. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, namo Buddhaya. Hari ini kita direzekikan bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya tentu berterima kasih kepada Universitas Hangtua Surabaya, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik, yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk berdialog, berdiskusi pada siang hari ini. Secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Suraji PhD yang telah menginisiasi sehingga kami hari ini bisa berpartisipasi. Panitia memberikan tugas kepada kami sebagaimana dokumen yang kami terima dari Bapak Dr. Edi Suhardono. Beliau adalah jenderal kita, memberikan tugas kepada kita untuk menjadi pemantik diskusi pada siang hari ini berkaitan dengan kewirausahaan, ekonomi kreatif dalam perspektif kemaritiman. Wow, menarik sekali. Jadi satu tantangan buat saya sendiri karena dua bidang ini sebetulnya saya masih harus belajar banyak dan mendalam tentang pariwisata dan juga tentu tentang ekonomi kreatif dan tidak kalah penting soal potensi kemaritiman kita. Tapi izinkan saya sedikit mengupdate beberapa hal yang berkaitan dengan COVID yang sedang kita hadapi, bahwa kita di posisi sekarang ini masih terus mengalami kenaikan fluktuatif, tapi fluktuatifnya di posisi lebih tinggi daripada kasus tahun lalu. Jadi kita angka kematian sudah tembus di posisi 97.000 dan ini sangat cukup riskan karena berpotensi mengancam kita semuanya. Dan kalau kita lihat beberapa perbandingan data misalnya antara 3 Juli
sampai 30 Juli, tentu kita semua bertanya kenapa Presiden masih mengumumkan perpanjangan PPKM level 4. Karena kasus terkonfirmasi 3 Juli itu, kalau persentasenya itu 85,07 kasus yang terinfeksi dalam 1 juta kasus. Jadi dalam 1 juta kasus itu 85,07 kasus terinfeksi, dan rate produksinya di 1,3%, angka kematiannya 1,72 per 1 juta orang di 3 Juli, kemudian di 30 Juli, 4 hari yang lalu itu angka kematian naik menjadi 6,12 per 1 juta orang. Case fatality rate-nya di 3 Juli, atau 1 bulan yang lalu, itu 3,44%. Sekarang fatality rate itu 3,5%. Artinya ini yang harus tetap menjadi perhatian kita, karena positivity rate di 3 Juli 1 bulan lalu 24,1%. Sekarang positivity rate per 30 Juli 4 hari yang lalu 26,5%. Sementara tingkat jangkauan vaksinasi kita itu yang sudah 2 kali suntik itu baru 7,9%. Sehingga kami bisa memahami kalau pemerintah masih melakukan perpanjangan PPKM level 4 karena melihat data-data yang ada di lapangan belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan signifikan. Selanjutnya, akibat COVID itu semua akhirnya membuat ekonomi kita menjadi kontraksi yang cukup dalam, dan keadaannya tidak tidak seperti yang kita duga, bahwa sekali krisis habis itu puncaknya, habis itu rebound. Setelah rebound tentu terjadi pemulihan, terus akan membaik. Kenyataannya up and down. Jadi kurva W, orang menyebutnya W gitu kan. Jadi masih up and down, dan kita berdoa mudah-mudahan virus itu after virus Delta, mutasi virus Delta ini tidak ada lagi mutasi baru daripada virus itu, supaya kita bisa fokus dalam pemulihan ekonomi. Dan di Jawa Timur kita lihat kontraksi ekonominya juga cukup dalam, lebih rendah daripada lebih baik lah daripada rata-rata nasional, dan tentu di kuartal pertama di tahun ini. Dan tentu ini juga kita harapkan Jawa Timur bisa cepat bangkit kembali, karena situasinya Jawa Timur salah satu komponen terbesar kita di dalam pertumbuhan ekonomi nasional kita. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2021 juga di tengah kesulitan yang ada, itu masih ada 6 subsektor yang tumbuh. Ada 6 sektor yang tumbuh. Yang pertama ICT, semua bisnis yang bergerak di bidang teknologi digital itu selama pandemi, kita sudah tahun kedua, itu semuanya tumbuh. Lalu kemudian sektor supply air bersih juga tumbuh, kemudian industri kesehatan juga tumbuh, kemudian pertanian ada 4 subsektor di dalamnya, yaitu ada 4 di bidang agro, yaitu perikanan, pertanian, peternakan, dan perkebunan, semuanya tumbuh di masa pandemi. Kemudian supply energi berupa listrik dan gas, dan di kuartal pertama sebetulnya sudah mulai tumbuh real estate. Jadi itu yang kita mesti perhatikan, supaya kita bisa memahami bahwa kalau mahasiswa Indonesia, teman-teman dari Fakultas Sosial Politik ataupun dari mana aja berminat masuk di dunia usaha di masa pandemi ini, maka ada 6 sektor yang masih tumbuh selama 2 tahun terakhir ini.
Selanjutnya, saudara sekalian yang saya hormati, pertumbuhan potensi kemaritiman Indonesia sebetulnya kita semuanya menyadari, kita semuanya mengetahui, dan kita semuanya juga memahami bahwa potensi kemaritiman Indonesia itu salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kita bisa bayangkan ada 108.000 kilometer terpanjang kedua di dunia. Ada 6,4 juta kilometer persegi, itu luas total perairan kita, 2/3 luas wilayah berupa lautan. Dan ada 17.504 jumlah pulau yang tersebar. Dan ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Pelabuhan kita memiliki banyak sekali sarana yang memang bisa dioptimalkan. Ada 28 pelabuhan utama, ada 164 pelabuhan pengumpan, ada 166 pelabuhan pengumpan regional, ada 278 pelabuhan pengumpan lokal, 4 diantaranya merupakan pelabuhan skala besar, yaitu Tanjung Priuk, Tanjung Perak, dan lain-lain. Ini semuanya adalah daya dukung untuk menggerakkan ekonomi yang berbasis kemaritiman. Saudara sekalian yang saya hormati, bagaimana dengan kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional kita? Kalau kita lihat 10 tahun terakhir ini, presentasinya memang agak cenderung stuck. Kalau kita lihat dari 2010 sampai 2020, itu cenderung stuck, tidak signifikan kenaikannya. Karena itu, Presiden Jokowi di periode kedua ini mencanangkan namanya destinasi super prioritas. Jadi, Labuan Bajo, kemudian Mandalika, kemudian Likupa, kemudian Borobudur, kemudian Danau Toba, adalah destinasi super prioritas yang artinya pemerintah memberikan kebijakan, baik dari segi anggaran, dari segi pembangunan infrastruktur, penyiapan sumber daya manusia, dalam rangka mendorong percepatan penciptaan lapangan kerja di sektor pariwisata. Kemudian bagaimana dengan ekonomi kreatif? Nah, ini yang penting, karena kontribusinya dalam 10 tahun terakhir ini itu terus mengalami peningkatan, kecuali tahun 2020 tentunya, karena COVID udah mulai masuk. Tapi dalam 10 tahun terakhir ini tuh mengalami peningkatan. Karena apa? Karena terjadi transformasi digital di sektor ekonomi kreatif ini. Jadi inilah perbandingan antara kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional kita dan ekonomi kreatif selama 10 tahun terakhir ini. Selanjutnya, kalau kita perhatikan subsektor andalan ekonomi kreatif di Indonesia, itu ada 3 subsektor terbesar yang kontribusinya juga cukup signifikan. Pertama adalah fashion, kedua kriya, yang ketiga kuliner. Kemudian ada 3 subsektor prioritas ekonomi kreatif yang menjadi kebijakan pemerintah saat ini. Jadi ada sumbangan terbesarnya ke PDB nasional. Ada juga 3 subsektor yang menjadi prioritas pemerintah untuk didorong, yaitu film, musik, aplikasi, dan game. Selanjutnya, kalau kita, pertanyaan berikutnya, mahasiswa Indonesia ingin jadi entrepreneur, bagaimana memulainya? Apa yang harus kita lakukan? Dan seterusnya. Kita tentu harus menyiapkan diri, membulatkan tekad. Kita awali dengan niat bahwa kita memilih menjadi pencipta lapangan kerja, the job creator, bukan pencari lapangan kerja. Jadi, sejak mahasiswa sudah ditanamkan di dalam dirinya bahwa saya ingin menjadi pencipta lapangan kerja, menyiapkan lapangan kerja buat putra-putri kita. Dari situlah semangat entrepreneur itu. Next step-nya apa yang harus kita lakukan? Belajar dari kesuksesan orang lain. Apa yang dilakukan oleh himpunan mahasiswa hari ini adalah sesuatu yang sangat produktif, karena kita bisa bertemu banyak sekali mahasiswa dan juga para narasumber yang bisa sharing tentang apa yang mereka, success story yang mereka bisa berikan kepada kita, sehingga kita bisa sama-sama belajar. Menyiapkan modal finansial bukan satu-satunya, tetapi juga
memperkaya modal intelektual, terutama literasi digital, adalah sesuatu yang penting di dalam diri seorang entrepreneur. Modal sosial, modal networking juga adalah sesuatu pilar yang mendukung pengembangan kemampuan entrepreneur kita. Kemudian buat rancang bisnis plan dan fokus laksanakan bisnis plan-nya. Perlu lakukan adaptasi terhadap perkembangan ekonomi digital, karena ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Saudara sekalian, kalau mahasiswa bisa mengambil peran dalam membangun ekonomi di masa pandemi ini, apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama, menjadi creative thinkers, menjadi creative leaders, menjadi agen perubahan, menjadi pemimpin gerakan sosial dan ekonomi. Menjadi creative thinkers, creative leader, menjadi agen perubahan, menjadi pemimpin gerakan sosial dan ekonomi adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita miliki sebagai jati diri seorang mahasiswa di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa dan masyarakat kita. Kemudian kita selalu terbentur, bagaimana saya memulai usaha sementara saya tidak punya modal. Saya mau ke perbankan, tapi tidak punya kolateral. Saya mau ke lembaga keuangan, tetapi saya tidak punya neraca rugi laba, dan seterusnya. Nah, ada 4 sumber pembiayaan yang bisa menjadi alternatif pembiayaan modal usaha bagi mahasiswa kita. Modal ventura, angel investor, crowdfunding, dan atau bermitra secara strategis dengan orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan untuk kolaborasi sehingga kita bisa naik kelas. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan, pentingnya seorang mahasiswa memiliki ABC. A-nya adalah artificial intelligence, B-nya adalah big data, C-nya adalah kolaborasi. Artificial intelligence akan membantu kita untuk memotret perkembangan market. Big data akan membantu kita untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis sebuah data sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Apakah bisnis kita kembangkan, atau produk kita perlu rebranding, atau kita perlu membuka cabang, atau kantor perwakilan kita perlu tutup. Ini semuanya membantu kita mengambil keputusan. Kolaborasi, apa yang dilakukan himpunan mahasiswa pagi siang hari ini adalah bagian daripada kolaborasi untuk membangun sinergi sehingga kita bisa growing bersama. Saudara sekalian yang saya hormati, para mahasiswa yang saya banggakan, pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia, mahasiswa kita harus menentukan purpose of life, tujuan hidupnya. Karena time is precious. Jadi waktu kita ini sangat terbatas. Kita harus memastikan setiap hari, setiap langkah kita itu mendekatkan kita pada tujuan kita. Itu dulu. Kalau bermimpi menjadi entrepreneur, bermimpi menjadi government, entrepreneurial government, atau bermimpi menjadi entrepreneurial politician, atau bermimpi menjadi seorang tenaga edukatif yang memiliki jiwa wirausaha. Pastikan kita, setiap langkah kita menuju ke tujuan kita. Kita harus memiliki sense of vision. Karena orang-orang hebat selalu kuat sekali dengan sense of mission-nya. Kemudian pertahankan value. Karena dengan value adalah kekuatan kita yang membedakan mana pemimpin yang bisa diteladani, mana yang tidak. Saudara sekalian, itulah kira-kira pengantar saya pada siang hari ini. Semoga bisa menjadi pemantik di dalam acara ini. Terima kasih kepada Pak Rektor, Pak Dekan, dan para guru-guru kita yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Terima kasih yang tiada hentinya untuk menyiapkan generasi muda kita. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Husni Tamrin, moderator kita. Terima kasih Pak Kamrus Samad, luar biasa sekali ya, diapresiasi yang tinggi kepada paparan beliau yang begitu energik ya, memberikan
sesuatu yang sangat-sangat fundamental kepada mahasiswa-mahasiswa kita untuk semangat-semangat entrepreneur pada masa pandemi COVID ini. Bapak Ibu sekalian, ya tadi kita memulai diskusi ya untuk khususnya pada kajian terakhir ini tadi saya berikan kesempatan kepada Pak Irawan Prasetyo ya dan Bu Asmi dari Universitas Bhayangkara ya untuk memberikan pertanyaan ya atau tanggapan ya tentang materi-materi yang sudah disampaikan tadi. Kami persilahkan. Apa beliaunya masih ada di tempat, Bu Asmi? Ya, oke. Jika tidak ada, saya berikan kesempatan ke teman-teman mahasiswa, misalnya, yang memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada Pak Kamrus Samad atau Pak Budirianto ya dari materi yang sebelumnya yang sudah disampaikan. Baik, ya jika memang tidak secara langsung ini banyak sekali ya yang di kolom chat ya di Q&A ya dari awal tadi disampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Bupati Pacitan gitu ya, terus kemudian juga ada yang disampaikan kepada Pak Budirianto ya, terus kemudian kepada Pak Bupati juga, Pak Budirianto juga ya. Nah, ini mungkin yang dari mahasiswa ya. Silakan Mas Saiman Gea. Ini ada Muhammad Sakir ya. Silakan Mas Muhammad Sakir. Ya, bisa rejoining di panelis. Ya. Bisa diterima undangan untuk masuk di panelis, silakan. Pak Husni? Ya, saya siap. Bu Asmi dari Oh, siap. Ya, Bu, silakan, Bu. Karena tadi bersuara nggak keluar suaranya. Sudah terima keluar. Kasih, menarik sekali materi webinar hari ini. Tadi tinggal Pak Budi saja tadi ya, yang memberikan materi. Baik, ada beberapa sih sebetulnya yang ingin saya sampaikan pada waktu Pak Sandiago tadi mengenai wisata bahari. Beliau menyampaikan bahwa kontribusi yang diberikan oleh wisata bahari itu adalah 10%, kurang lebih 1 miliar ya. Nah, mempunyai target lah, beliau mempunyai target 5 miliar US dollar. Ini kesempatan yang bagus banget untuk UHT mengambil kue ini. Karena beliau menawarkan untuk kerjasama dengan UHT, yaitu penawarannya akan menjadikan mahasiswa-mahasiswa UHT menjadi duta wisata bahari. Nah, ini mungkin bisa dipraktekkan dengan mengirim mahasiswa untuk kerja praktek, untuk KKN, kemudian untuk pendidikan-pendidikan yang lainnya yang kaitannya dengan wisata bahari kerjasama dengan kementeriannya Pak Sandiago. Itu lebih bagus. Nah, ada beberapa yang sebetulnya saya akan usulkan. Kenapa kita yang wisata bahari itu sudah muncul tumbuh lebih dahulu, itu kok kayaknya kalah dengan Vietnam ya. Waktu itu di Halong Bay ya, di Halong Bay itu bagus sekali wisata baharinya. Mungkin itu bisa menjadi masukan bagi kementeriannya Pak Sandiago. Waktu itu saya menyampaikan seperti itu. Banyak sekali wisatawan yang tertarik dengan yang Halong Bay itu. Nah, ini kenapa kita tidak bisa? Kita punya itu Raja Ampat, tapi Raja Ampat aksesnya ke sana amat sangat susah dan amat sangat mahal. Mungkin ini bisa ditengok lagi, mungkin bisa dikembangkan lagi yang lebih bisa dijangkau oleh wisman, utamanya wisman dalam negeri dan umumnya wisman dari luar negeri. Kemudian saya menyampaikan juga ke Bupati Bayu Aji. Saya pernah beberapa kali ke sana, ke wisata baharinya, misalnya Pantai Klayar, kemudian Banyu Tibo. Nah, ini saya bawa ibu-ibu Dharma Wanita ke sana. Namanya ibu-ibu, jadi nggak mau capek-capek. Apa yang disampaikan Pak Budi tadi betul, mengenai transportasi yang tidak distandarisasi. Jadi ibu-ibu datang langsung dikerubutin, jadi kita pada ya bingung ya.
untuk naik ATV ya ke pantainya itu harus naik ATV. Nah, ini sebetulnya bisalah dibenahi dengan cara mungkin ada locating ya, dengan loket, kemudian kita membeli tiket sehingga dapat tertata dengan rapi. Jadi untuk wisatawan-wisatawan berikutnya tuh akan lebih senang datang lagi. Jadi kami kalau mau ke situ lagi jadi takut lagi gitu ya. Karena ATV pun juga berbahaya. Ada juga yang ATV-nya sampai jatuh. Nah, ini bagaimana safety-nya atau pengamanannya untuk tenaga-tenaga lokal di sana. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Budi tadi juga betul Pak Budi mengenai sanitasi, kemudian restoran yang begitu mahal, karena saya sendiri sudah pernah mengalami di daerah-daerah wisata, itu bahkan harganya melebihi hotel. Tapi ada beberapa yang sudah dibenahin, seperti Jogja, Solo di Tawangmangunya, itu karena pernah protes juga itu di Tawangmangu, itu sekarang sudah bagus, karena sudah distandarisasi. Memang mungkin friksi ada ya Pak Budi, mungkin itu bisa dimusyawarahkan seperti itu. Jadi saya tadi usulannya tuh untuk itu tadi ya, Pak Bupati, Pak Sandiago, dan Pak Budi saya mendukung untuk dibenahinnya, utamanya tadi tempat-tempat untuk kebersihannya, kemudian transportasinya, hotelnya, dan sebagainya. Itu. Nah, yang di NTB ya, ini maritim juga ya, di Gili Trawangan. Di Gili Trawangan itu penduduknya sudah banyak yang menyewakan tempat. Nah, itu di situ mestinya Pemda setempat untuk bisa kerjasama. Dipantau lah, distandarisasi seperti tadi yang disampaikan. Kamar mandinya, ruangnya. Nah, yang di pinggir-pinggir pantai itu yang mempunyai, yang memiliki adalah bukan orang pribumi loh. Orang pribumi itu dapatnya di dalam-dalam. Dan itu higienisnya mungkin kurang seperti itu. Nah, ini perlu diperhatikan untuk meningkatkan wisata maritim Indonesia. Terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih Bu Asmi tadi ulasannya ya. Jadi memang perlu standarisasi yang standarisasi baik di tingkat kabupaten kota gitu, terus kemudian dari akademisi juga memberikan kontribusi ya tentang pengembangan pariwisata, dan untuk masyarakat lokalnya juga ya mestinya ada standarisasi sehingga memang antara kebutuhan ya dan kebutuhan untuk pariwisata itu bisa terfasilitasi. Nah, terima kasih Bu Asmi atas waktunya. Nah, ini ada satu pertanyaan ya di kolom chat kepada Pak Kamrus Samad ya, dari Yohanes Morgensilius ya. Bagaimana berkolaborasi wirausahawan dengan pemerintah dan peran pemerintah dalam mendukung wirausaha dalam meningkatkan pariwisata Indonesia? Ya, monggo. Bagaimana caranya wirausahawan itu dapat nggak, apakah bisa berkolaborasi. Terus yang kedua dari Bu Dwi Apyuningsih MPD kepada narasumber, bagaimana caranya agar bisa mendapatkan pendanaan permodalan tanpa kolateral khususnya UMKM di bidang pariwisata. Mohon petunjuknya. Terima kasih. Monggo Pak Kamrus Samad untuk ditanggapi. Terima kasih Mas Husni. Jadi saya kira satu dari Ibu Dwi Apyuningsih MPD, senang sekali. Jadi kalau untuk ibu-ibu itu tanpa kolateral, sumbernya boleh dari PNM, jadi Permodalan Nasional Madani. Jadi kami di Komisi 11 setiap tahun mengalokasikan APBN untuk permodalan nasional madani. Dalam hal ini salah satu programnya adalah program Mekar yang diperuntukkan kepada ibu-ibu, emak-emak dimanapun berada, apapun sektornya, termasuk usaha mikro, kecil, baik di bidang pariwisata maupun di ekonomi kreatif, itu boleh mendapatkan pinjaman dari Permodalan Nasional Madani. Nanti bisa akses websitenya, kalau nanti ada kesulitan boleh japri saya bantu di mana kita bisa memulainya. Dan ini yang paling efektif karena di PNM itu disiapkan pendampingan juga, Ibu Dwi. Jadi bukan cuma nggak diminta kolateral, tapi disiapkan pendampingan. Yang kedua di PNM juga itu
direkrut anak-anak pelaku usaha yang sudah dibiayai untuk menjadi karyawan sebagai pendamping. Jadi diangkat sebagai pelatih, trainer, lalu kemudian mendampingi pengembangan usaha. Sehingga kita bisa lihat sudah hampir 8 juta orang di seluruh Indonesia yang mengakses pembiayaan ini. Per bulan Mei kemarin update daripada PNM di Komisi 11 di mana kami bertugas. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, sebetulnya KUR, kredit usaha rakyat, itu juga sudah diberikan penjaminan, Ibu Dwi. Jadi penjaminan oleh Askrindo dan Jamkrindo, 2 BUMN ditugaskan oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan menempatkan dana di Askrindo dan Jamkrindo sebagai jaminan kredit usaha rakyat yang plafonnya sampai 50 juta tahun lalu, sekarang ini dinaikkan jadi 100 juta. Itu sepatutnya tidak perlu lagi jaminan, apakah sertifikat hak milik, apakah BPKB mobil, itu tidak perlu lagi, karena sudah dijamin oleh Jamkrindo dan Askrindo. Walaupun dalam kenyataannya kami sering mendapatkan pengaduan, dan kalau Ibu dimintai kolateral, Ibu boleh sampaikan ke kami, karena di Komisi 11, komisi yang membidani otoritas fiskal, mitra kerjanya Menteri Keuangan, itu terus melakukan evaluasi terhadap penempatan dana negara di beberapa BUMN yang berkaitan dengan skema dorongan kita untuk menumbuh kembangkan ekonomi di masyarakat, termasuk penempatan dana di Askrindo dan Jamkrindo. KUR juga dilakukan subsidi, Ibu. Jadi bunganya itu harusnya 12%, yang diterima nasabah tinggal 6% per tahun. Jadi lending rate-nya itu disubsidi oleh pemerintah 6%, sehingga tinggal 6% ke nasabah per tahun, berarti 0,5%. Itu juga kita kontrol pengawasannya. Kenapa? Karena di Komisi 11 sudah disetujui Menteri Keuangan untuk memberikan skema subsidi ke perbankan. Jadi bank itu 6%-nya dibayar oleh pemerintah dalam penyaluran KUR itu. Jadi sayang kalau sampai KUR itu tidak dimanfaatkan dengan baik, dengan optimal oleh pelaku usaha kecil. Karena pajak rakyat yang dibayarkan melalui masuk ke APBN, kita kembali gunakan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian Pak Yohanes Morgensilius, jadi kolaborasi memang penting sekali antara pemerintah dalam mendukung wirausaha peningkatan pariwisata Indonesia. Jadi saya kira pemerintah Universitas Hang Tuah ini melalui Dr. Suraji, saya kira boleh merintis kerjasama pelatihan sumber daya manusia, SDM pariwisata. Karena salah satu kunci kita memajukan industri pariwisata kita adalah ketersediaan SDM kita. Ya, mulai dari guide tour, sampai kemudian pelayanan di restoran, sampai kemudian di resepsionis, sampai kemudian di back office, dan seterusnya. Dan itu semuanya adalah SDM pariwisata yang perlu skill-nya itu dilakukan upgrading, supaya kita bisa lebih kompetitif menghadapi tuntutan para wisatawan, baik mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Jadi kolaborasi melalui pelatihan SDM melibatkan perguruan tinggi, melibatkan kampus, dan melibatkan industri, sehingga di situ bisa tercipta satu ekosistem untuk kita mendorong pengembangan pariwisata kita. Terima kasih, Mas Husni Tamrin. Saya kembalikan luar biasa ke ini. beliau. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Karena memang waktu ini sangat-sangat terbatas ya, jadi kami sampaikan ucapan banyak terima kasih kepada para narasumber tadi yang sudah memaparkan semua ilmu pengetahuan ya, terus kemudian pengalaman-pengalaman ya di sektornya masing-masing. Jadi memang kita dapat menyimpulkan bahwa dalam menggerakkan sebuah perubahan memang harus ada yang namanya kolaborasi antar stakeholder. Ya, jadi memang stakeholder kalau misalnya ada beberapa konsep yang mengatakan ada konsep pentahelix gitu ya. Jadi pentahelix itu ada A, B, C, G, M, biasanya seperti itu.
A itu akademisi, terus kemudian B itu businessman, C-nya community, terus kemudian G-nya government sebagai selaku pemerintah, dan M ini juga untuk media massa. Nah, jadi dari awal yang disampaikan oleh Pak Bupati, yang disampaikan oleh Pak Menteri, yang disampaikan oleh Pak Rektor di awal pembukaannya tadi, dan kemudian diakhiri oleh Bang Kamrus Samad yang di akhir tadi, memang kolaborasi antar stakeholder ini memang harus dirajut kembali. Begitu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Terima kasih kepada para narasumber pada pagi hingga siang hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara webinar nasional bertema tentang kewirausahaan, ekonomi kreatif, dan pariwisata dalam perspektif kemaritiman pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan banyak sekali ya pengalaman-pengalaman berharga dari praktik yang baik ya yang telah disampaikan oleh para narasumber pada kesempatan kali ini, dan kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman para peserta Zoom ya webinar pada siang hari ini belum bisa mengakomodir semua pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan di kolom chat karena memang keterbatasan waktu kami. Mudah-mudahan materi yang disampaikan tadi ya bermanfaat ya dan membuat kita semua bergerak ya untuk selalu berkontribusi yang baik ya bagi bangsa dan negara ini sesuai dengan kemampuan dan keahlian kita masing-masing. Ya, dan akhirnya saya Muhammad Husni Tamrin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Acara saya serahkan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Husni yang telah memandu diskusi yang sangat